Hai teman, kembali lagi bersama saya di novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Pada bab 19 ini, saya akan kembali menceritakan kisah antara Alika dan Ustadz Syafiq. Namun, saya ucapkan terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang sudah like, komen, serta subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 19. Gue kira laki lo belum balik. Tadinya gue mau curhat, ungkap Cynthia. Ya udah, nanti aja. Masuk lagi ke kamar lo sana. Nanti dia nggak mau keluar dari kamar mandi lagi. Usir Alika. Seriusan lo, belum pernah digrepe-grepe? Cynthia bertanya dengan mata menyipit curiga. Astaga, buat apa gue bohong? Alika berucap kesal. Dia nggak tergoda sama lo gitu. Apalagi tiap malam tidur bareng. Jangan-jangan dia impoten lagi. Celetuk Cynthia. Jangan sembarangan loh. Kalau ngomong, Alika terlihat tidak terima. Makanya lo coba sana goda dia. Gue yakin kalau udah pernah sekali pasti nagih. Rasanya enak banget. Celoteh Cynthia. Beginilah gadis ini tidak pernah disaring saat berbicara. Dan ia selalu vulgar. Berisik. Pergi sana. Alika mendorong tubuh Cynthia dan menutup pintu kamar dan berjalan ke kamar mandi. Om, ayo, Cynthia udah masuk lagi ke kamarnya, seru Alika. Klik. Pintu itu terbuka. Syafiq memanfaatkan waktu di kamar mandi dengan membersihkan tubuh selagi istrinya mengobrol dengan Cynthia. Syafiq terlihat lebih segar dengan rambutnya yang basah. Terlihat begitu seksi di mata Alika, hingga membuat perempuan itu menggelengkan kepalanya menepis pikiran kotor dan bersarang di otaknya. Kenapa geleng-geleng kepala gitu? Syafiq bertanya sambil mengeringkan rambutnya. Enggak om. Om mandi atau keramas doang? Alika mengalihkan pembicaraannya. Dua-duanya dong. Kenapa emang? Kok cepet banget? Pasti mandi ayam. Celetuk Alika. Alis Syafiq bertaut, apa itu mandi ayam? Mandi yang gak pakai sabun, cuman basahin badan doang. Jawab Alika, lalu keluar dari kamar mandi. Menghindari pandangan yang membuat jantungnya berdebar. Apa yang dikatakan barusan oleh Cynthia kini memenuhi otak Alika. Bukan hanya saat ini saja. Dari dulu, Cynthia dan Nurma selalu meracuni Alika dengan berbagai cerita mengenai pergaulan bebas. Tapi Alika masih bisa mengontrol dirinya dan tidak sampai melakukan hal di luar batas yang merusak masa depannya. Syafiq mengatakan pada Alika agar menegur Cynthia dan Nurma untuk berpakaian lebih tertutup, jika bisa sekalian berjilbab agar lebih bagus. Syafiq mengancam jika mereka tetap memakai baju terbuka, ia tidak akan mengizinkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Om jahat banget sih, protes Syafiq. Bukan jahat. Nggak pantas aja kalau perempuan pakai baju seksi di rumahnya orang yang bahkan baru dikenalnya. Ini soal adab, cinta. Syafiq menjelaskan sambil mengambil telur dari dalam kulkas. Sayang, cinta, bidadari, apaan itu? Panggil aja namaku. Tahu namaku kan? Alika. Coba. A L I K A. Serunya sambil mengeja namanya sendiri di belakang kalimat, seperti sedang mengajarkan anak kecil membaca. Syafiq malah tersenyum. Malah senyum lagi. A L I K A. Bilang kayak gitu. Ditanya sambil berkacak pinggang.
A L I K A. Dengan konyolnya Syafiq mengikuti. Disatuin jadi cinta. Alika menggeram kesal. Ia menaikkan tangannya dan menulis huruf dengan jarinya di telapak tangan dengan gerakan perlahan, sambil menyebutkan hurufnya satu persatu. Enggak buta huruf kan? Baca apa yang tadi aku tulis. Alika sayang, ucap Syafiq. Enggak pakai sayang, geramnya. Enggak pakai apa? Tanya Syafiq. Sayang. Iya, kenapa cinta? Aku enggak manggil kok, sangkal Alika. Itu tadi apa? Syafiq menahan tawanya. Tadi kan Om nanya, enggak pakai apa? Ya aku jawab dong sayang, tutur Alika. Masya Allah, kamu manis banget sih. Kalau manggil sayang, godanya. Tahu ah, Alika menghentakkan kakinya kesal dan membalikan tubuhnya, membelakangi Syafiq. Ia tidak akan masuk ke kamar karena belum memakan telur gulung yang baru saja ia masak. Syafiq menaruh telur di tangannya dengan kompor. Di dekat kompor, tangannya langsung melingkar di perut rata Alika, membuat perempuan itu tersentak kaget. Gak usah peluk-peluk. Aku lagi ngambek, seru Alika. Kalau lagi ngambek, mau dong dipeluk, godanya lagi. Enggak, sayang kesel, mas godain. Maaf ya, udahan ngambeknya, kita kan mau bikin telur gulung, bujuk Syafiq. Tanpa mereka ketahui, Cynthia menonton kekonyolan pasangan itu dari atas. Ia hanya gemas sendiri dengan tingkah Alika dan Syafiq. Lo bakalan lebih bahagia sama Om Syafiq daripada laki. Gue harap lo sadar, biar gak sampai ambil keputusan yang salah, gumam Cynthia. Bu, Lika di sana baik-baik aja kan? Tanya Alun. Kenapa tiba-tiba nanya itu? Bu Rita balik bertanya sambil memotong wortel. Aku takut aja Alika bikin onar di sana. Jelas Aluna. Coba kamu buka galeri HP, Ibu, ditanya. Aluna mengambil benda pipi berwarna putih itu dan membuka galeri. Matanya membulat, tapi senyum mereka di wajahnya saat melihat begitu banyak foto-foto Alika bersama Syafiq saat mereka camping 2 hari yang lalu. Di foto itu terlihat binar bahagia, tidak hanya di wajah Syafiq, tapi Alika juga. Ada perasaan lega dalam hati Aluna. Ia hanya takut adiknya akan tersiksa dan tertekan. Bagaimanapun, Alika tetap adiknya. Saat tahu alasan sang ibu menikahkan, Alika begitu cepat membuat Aluna tidak bisa menahannya. Ia juga ingin yang terbaik untuk Alika. Masih mikir takut Alika kenapa-napa. Aluna menggelengkan kepalanya. Bulan depan kita ke sana yuk, Bu. Setelah Lika pindah, kayaknya ada yang hilang gitu. Adiknya pergi aja dicariin. Kalau ada di rumah nggak berhenti-berhenti ribut, cibir Bu Rita. Hehehe. Tapi nanti Lika kuliah di sana, Bu. Rencananya, dia sekarang udah mau pakai kerudung loh kemana-mana. Terang Bu Rita. Tapi Mas Syafiq pasti capek ngurusi Alika, celetuk Aluna. Dia itu sabar banget. Setiap ibu tanya soal Alika, dia bilang kalau Alika baik kok. Di sana nggak pernah bikin ulah, tapi nyatanya ibu tahu Alika kayak apa. Udah pas banget ibu nikahinya sama Syafiq. Cariin juga buat aku dong, Bu, pinta Aluna sambil tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang putih. Bukannya kamu udah punya calon? Katanya mau datang ke rumah, tanya Bu Rita. Aluna terdiam, senyum di wajahnya langsung luntur. Sebenarnya Aluka tidak ingin membahas itu karena saat diingat rasa sakit begitu menyiksa. Baru saja beberapa hari kemarin lelaki yang Aluna pikir adalah lelaki yang baik ternyata meninggalkannya begitu saja.
Dan lebih parahnya, lelaki itu sudah menikah dengan orang lain. Aluna tidak ingin cerita karena ia juga takut ibunya akan bersedih saat tahu jika anaknya dicampakkan. Tapi Aluna juga tidak mungkin terus menyembunyikannya. Dia nikah sama perempuan lain, Bu, ungkap Alika. Apa? Pisau di tangan Bu Rita langsung jatuh ke lantai, saking kagetnya mendengar penuturan Aluna. Aluna menunduk. Setitik air mata terjun bebas diikuti isak tangis yang mulai terdengar. Selesai. Sekian pada bab kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.